الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita kembali untuk bisa mempelajari agamanya yang hanif. Semoga apa yang kita lakukan sekarang dihitung sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azza-jalla wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang Asyru masail muhimmah fis siyam, 10 perkara yang penting yang wajib diketahui oleh orang yang hendak berpuasa dalam ibadah puasa. Puasa wajib, puasa Ramadan, dan begitu juga berkaitan dengan puasa sunnah secara umum. Pembahasan yang lampau kita masuk ke dalam permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Saleh Sindi, permasalahan yang ke-6. Permasalahan yang ke-6 dari 10 permasalahan yang kita bahas. Mudah-mudahan ini kita habiskan temanya, yakni tentang pembatal puasa. Permasalahan yang ke-7. Ya, permasalahan yang ke-7 tentang pembatal puasa. Telah kita sebutkan pembatal yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Adapun tidak sengaja maka itu tidaklah membatalkan puasa. Kemudian pembatal yang kedua yang telah kita sebutkan adalah al-jima', yakni bersetubuh ya, pasangan suami istri, baik itu yang halal maupun yang haram. Yakni yang haram yakni berzina, ya, maka lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan jima' adalah salah satu yang membatalkan puasa, sekaligus maka pelakunya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengqadha hari yang ia lakukan, yang ia batal, kemudian membayar kafarat. Membayar kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak. Itu tidak ada zaman kita sekarang. Kalau tidak ada, beralih ke yang kedua, bukan pilihan ya, tapi secara kemampuan. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, nggak boleh bolong-bolong. Kalau ada yang bolong-bolong harus diulang lagi, kecuali udzur syar'i seperti sakit atau safar. Safarnya bukan karena ingin batal, ya, safar yang dianjurkan misalkan, atau karena Id masuk hari raya, ya, maka diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Kemudian kalau ini nggak bisa, masuk ke poin yang ketiga adalah memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ya, 60 orang, ya, 60 orang. Ya, itu jika tidak bisa, dan itu perkaranya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kemampuan. Ustaz, gimana dengan perempuannya kalau dia dipaksa? Ya, suaminya diktator. Gimana dipaksa? Kalau benar-benar murni dipaksa, ya, maka tidak wajib baginya kafarah. Ya, tidak wajib baginya kafarah. Tapi tidak hanya sekedar pengakuan saja, hanya baru pertama dipaksa baru ia mau, ya, misalkan. Nah, ini nggak bisa. Benar-benar dipaksa. Tapi kalau sama-sama ridho, sama-sama saling suka sama suka, maka dua-duanya harus kafarah, bayar kafarah. Nah, baik.
Ikhwani fiddin azani Allahikum, telah kita sebutkan juga yang dimaksud jima' di sini adalah afwan kita sebutkan ya karena ini berkaitan dengan hukum, adalah masuknya zakar laki-laki ke farj, yakni vagina wanita. Baik itu keluar maninya atau tidak keluar maninya, maka wajib baginya apa? Sudah batal puasanya dan kafarat, ya. Dan kafarat. Jadi kafarat itu berkaitan dengan jima. Selain dari jima tidak berkaitan dengan kafarat. Sama seperti orang yang mandi afwan mimpi basah atau ihtilam. Baik itu afwan namanya ihtilam ya. Yakni itu berporosnya kepada apa? Keluarnya mani. Walaupun dia tidak mimpi misalkan, tapi hanya sekedar keluar saja, maka wajib baginya untuk mandi wajib. Baik, telah kita bahas secara panjang lebar tentang masalah ini. Baik. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga, ya, ini pembatalnya disebutkan oleh Syekh Saleh Sindi ada sekitar 6 pembatal ya. Pembatal yang ketiga adalah ikhrajul mani min ghairi jima' wala mubasyarah. Mengeluarkan mani tanpa jima atau tanpa berhubungan dengan pasangannya. Yakni kalau bahasanya kita namanya istimna, onani atau masturbasi. Maka yang seperti ini adalah haram. Baik ketika di bulan Ramadan, terlebih di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana dengan puasanya? Puasanya ini dikhilafkan oleh para ulama, warrajih adalah batal puasanya, haram, dan apa yang dilakukan wajib baginya bertaubat dan mengqadha puasanya di hari selain bulan Ramadan ya, selain di bulan Ramadan. Jadi pendapat yang paling rajih dan dirajihkan juga oleh Syekh Saleh Sindi adalah istimna, onani ya, yang mengeluarkan mani dengan cara apapun selain jima, maka ini batal ya, maka ini batal. Nah, bagaimana dengan orang yang mimpi basah? Ya, antum tidur siang hari, ya habis duhur tidur di masjid, nunggu asar ternyata dapat rezeki mimpi basah. Wabil khusus jomblo ya. Nah, bagaimana yang seperti ini? Puasanya batalkah atau tidak? Karena yang namanya mimpi basah adalah keluar maninya. Ya, keluar maninya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, ya, la yusidu saumahu, tidak membatalkan puasanya. Karena ini tidak ada kesengajaan, tidak dari keinginan dia sendiri. Ya, seperti itu. Atau misalkan ya, dia tidur di malam hari, ternyata masuk subuh dia dalam keadaan ihtilam ya, mimpi basah, maka puasanya sah ya, bukan dari keinginan dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan engkau hukum kami karena kealpaan kami dan karena kesalahan kami, karena kami lupa atau kesalahan kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa di luar batas kemampuannya. Artinya ihtilam, mimpi basah itu di luar kehendak manusia ya, di luar kehendak manusia, maka puasanya sahih. Puasanya sahih ya. Taib. Kemudian ada pernyataan atau permasalahan berikutnya hampir semisal dengan ini. Kata Syekh, wa madza law annahu jama'a aw basyara fa anzala. Bagaimana jika ada seorang yang berhubungan badan dengan pasangannya, jima', aw basyara, atau kata bahasa Pak Andre apa namanya Pak? Basyara, foreplay. Iya, pemanasan. Ternyata sampai keluar afwan maninya, tapi belum sampai jima memasukkan. Kemudian kata Syekh,
Ini ceritanya di malam hari. Di malam hari boleh nggak jima? Boleh. Uhilla lakum lailata asyam, kata Allah. Ini keringanan dari Allah. Pada awalnya tidak diperbolehkan. Ya, kemudian diberikan keringanan. Uhilla lakum lailata asyami. Dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan untuk menggauli istri. Ya, itu keringanan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika seorang ya mendatangi istrinya, yakni jima atau foreplay, muqaddimah sampai mengeluarkan, thumma akharal iktisal. Ini ceritanya di malam hari. Thumma akharal iktisal. Kemudian dia akhirkan mandi besarnya. Kan orang yang keluar mandinya wajib mandi, wajib. Iya apa tidak? Mandi besar. Kemudian orang tersebut mengakhirkan mandinya sampai waktu fajar menjelang. Entah itu dia ketiduran, entah itu sampai sahurnya ketinggalan. Misalkan ini ceritanya dia bablas sampai waktu subuh, fajar menyingsing, yang dimana itu permulaan puasa, ya, dalam keadaan dia junub, ya. Fahal hadza jaiz atau ghairu jaiz? Apakah yang seperti ini diperbolehkan, yakni mempengaruhi puasanya apakah tidak? Maka dijawab oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, na'am jaiz, tidak masalah. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bangun ketika fajar dalam keadaan junub dan Nabi melanjutkan puasanya. Puasanya bisa dipahami? Nanti tidak mengapa, ya. Yang dipermasalahkan itu jima dalam keadaan puasa. Adapun di luar dalam keadaan puasa maka tidak mengapa. Walaupun ada efeknya dia belum mandi besar maka tidak bermasalah. Yang penting jangan ketinggalan sholat subuhnya, ya. Afwan ya, jangan disalahpahami. Karena di Saudi sana subuh itu, ya, antara adzan dan qomat subuh itu antum ibarat kasarnya bisa MCK dulu di toilet, bisa mandi dulu, ya, bisa ganti baju apa segala macam, dapat soft awal, ya, karena waktunya dikasih 20 menit lebih. Kalau di sini kan enggak, habis adzan langsung qomat, ya, baru bangun mau wudu, ngambil wudu udah qomat, ya. Kalau di sana enggak, ini waktu subuh. Makanya disebutkan ada permasalahan seperti ini. Kalau dia mandi dulu, ya, sekiranya tidak mengakhirkan sholat subuh maka itu tidak mengapa. Yang ya, artinya tidak berdosa. Kalau berdosa itu sampai sholat subuhnya ketinggalan, ya, gara-gara dia kenapa enggak mandinya dari dulu, ya, bisa dipahami. Tapi kita membahas bukan sholat subuhnya, tapi masalah apa? Masalah puasanya tetap sah. Baik, permasalahan yang berikutnya adalah pembatal berikutnya yang keempat adalah as-su'ud atau nusyuk. Apa itu? Yakni sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung. Seperti apa? Seperti apa? Ana pernah nanya sama antum? Enggak, sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung. Fix, ya. Naam, seperti fix mungkin. Di sini tidak disebutkan, hanya pengertiannya saja. Yakni isti'atu bil anf ilal jawf, yakni memasukkan hidung sampai ke rongga dalam. Dan ini tidak diragukan lagi, kata Syekh, mufattir, membatalkan puasa. Karena apa? Karena pernah kita bahas pertemuan yang lampau, hidung itu ada jalur sampai ke rongga makanan, artinya jalur makanan. Nantinya akan berefek. Yani segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung, entah itu rasa atau baunya, maka hati-hati. Makanya dimakruhkan kalau antum lagi puasa, kemudian ada aroma masakan lewat, kemudian antumnya serot panjang-panjang dalam-dalam. Nah, hati-hati. Karena apa? Itu bisa ada efek kerasanya sampai di sini. Bisa makruh, bahkan bisa membatalkan puasa, hati-hati.
Walaupun tidak ada perkataan ulama yang membatalkannya, tapi ada yang sampai bilang memakruhkan. Ya, jadi tahan, hati-hati. Dan boleh bagi ibu-ibu ya ketika masak mencicipi makanannya dalam keadaan puasa. Ini kurang garam apa tidak? Ini kurang gula atau tidak? Tapi jangan sampai ditelan. Cukup sampai di lidah, habis itu dibuang. Ya, diludahkan. Ya, diludahkan. Baik. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian pembatal berikutnya adalah at-taqayyu, yakni memuntahkan. Yakni dia menyengaja untuk memuntahkan, maka ini tidak diperbolehkan, termasuk yang membatalkan puasa. Seperti apa contohnya? Bisa jadi dengan dirinya yang memasukkan tangan menyengaja. Menyengaja ini ada dua cara. Cara yang langsung dan cara yang tidak langsung. Cara yang langsung memasukkan tangannya sampai ke dalam mulut, ke bagian pangkal, kemudian muntah, maka ini tidak diragukan lagi, batal puasanya. Atau cara yang kedua, dia selalu melihat foto atau pemandangan yang membuat dia muntah, sesuatu yang menjijikan, ia sengaja dilihat. Padahal dia tahu, saya kalau lihat sesuatu yang menjijikan ini pasti muntah. Akhirnya muntah, maka batal. Kenapa? Karena dia menyengaja. Dan seorang itu tahu kadar dirinya masing-masing, kecuali kalau tidak disengaja. Ya, entah itu karena masuk angin misalkan, dia safar, mabuk tanpa irodah dari dia sendiri, bukan keinginan dia sendiri, maka itu tidak membatalkan puasa. Bisa dipahami? Baik. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pembatal berikutnya yang keenam, ini yang terakhir dari poin yang ketujuh, adalah al-hijamah, berbekam. Tabaan ini adalah permasalahan khilaf di antara ulama. Syekh Shalih Zindi merajihkan bekam adalah yang membatalkan puasa. Mengapa? Kata beliau, ya, fa innal hijamata 'ala sahih min kalami ahli ilmi mufattirah. Dan menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, hijamah berbekam, yakni bekam di siang hari di bulan Ramadan atau ketika dia sedang puasa sunnah, adalah hal yang membatalkan puasa. Karena ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum. Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Yang membekamnya batal puasanya, yang dibekamnya itu juga batal. Ya, tidak boleh. Kenapa? Telah kita sebutkan karena darah itu ya adalah hasil akhir dari makanan. Ya, hasil akhir dari makanan. Maka menurut beliau ini seakan-akan ketika dikeluarkan darahnya, dia mengeluarkan makanan yang telah ia makan. Makanya dibatalkan. Ya, ini didukung oleh sabda Nabi SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Ya, fabitali, oleh karenanya maka tidak dibolehkan orang yang berpuasa untuk berbekam di siang hari bulan Ramadan, illa, kecuali idza wasalal amru ila haddid darurah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Wa qala tabib, dokter mengatakan tidak ada pengobatan kecuali dengan berbekam. Au fi ma huwa fi ma'nah, atau yang sejenisnya seperti fasdu, ya, yang mengeluarkan darah dari apa ini, vena, ya, maka itu hukumnya sama dengan hukum berbekam. Ya, ini darurah. Nggak tahu, nggak disebut darurah. Kemudian kata Syekh, wa alaihi an yaqdiya hadzal yaum. Tetap darurah, puasanya batal. Kemudian dia harus mengganti hari dia batalkan puasanya. Tetap dia darurah. Artinya apa? Ketika antum tidak membutuhkan hijamah dan bisa diundurkan di malam hari, maka ketika antum berhijamah di siang hari, dalam tanda petik belum ada kebutuhan, belum darurat, maka berdosa. Karena apa? Karena hijamah membatalkan puasa.
Bisa dipahami? Membatalkan puasa, ya. Kecuali kalau darurat, ya. Kolesterolnya tinggi misalkan, darah tinggi, ya, gulanya naik, ya, nasallahu ya. Kemudian kata dokter harus dengan bekam sekarang juga, maka silahkan berbekam, tapi ingat puasanya batal dan harus diganti dengan hari berikutnya. Karena ya di antara bekam, di antara ilmu perbekaman katanya nggak boleh kosong banget perut, nanti lemes, bahkan bisa jadi sampai pingsan. Harus minum teh manis dulu agar ada energi, dan dikasih jarak antara dia makan sampai dia berbekam 1 jam, seperti itu ya. Harus ada isinya perutnya. Kalau dia berbekam dalam keadaan puasa ini bisa berabe, ya, bisa lemas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, permasalahan berikutnya sekarang kata Syekh, permasalahan yang ke-8. Judul kitab kita 10 perkara yang penting dalam puasa. Nah, sekarang masuk ke permasalahan yang ke-8. Kata Syekh, ini tentang masalah qadha, membayar utang puasa. Al-qadha wa qad madal hadithu anhu sabiqan wa qulna, ya, dan telah kita bahas masalah qadha. Kata Syekh, wa qulna innal qadha'a, dan bahwasanya qadha awalan wajibun muwassa', hal yang wajib tapi sifatnya muwassa', waktunya luas. Mau kapanpun antum bayarnya terserah, mau di Syawal, mau di Dzulqa'dah, mau di Dzulhijjah, mau di Muharram, ya, mau di Rajab, mau di Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya. Artinya wajib muwassa', waktunya luas. Kapan saja antum mau melaksanakannya. Kecuali kalau sudah masuk Sya'ban seperti bulan ini dan dia punya utang wajib, maka wajibnya bukan muwassa' lagi, mudhayyak. Wajibnya harus dilaksanakan sekarang sebelum masuk Ramadan. Kalau tidak dia berdosa dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan dari qadha ini kata Syekh, bolehkah kita membayar utang puasa tidak berturut-turut? Artinya antum punya utang seminggu, atau wanita haid seminggu, ya, di Ramadan ada 6 atau 7 hari. Boleh nggak seorang wanita ini membayarnya misah-misah? Misalnya minggu ini sehari, minggu depannya lagi sehari, minggu ketiganya sehari, ya, dan seterusnya sampai genap 7 hari, atau harus berturut-turut dalam membayar hutang? Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, ya, tidak diperbolehkan untuk membayarkannya secara terpisah-pisah, tidak mengapa, ya, dan tidak harus tatabur, tidak harus berturut-turut, ya. Kalaupun ingin tatabur, ingin berturut-turut, itu lebih afdol. Agar apa? Agar dia cepat bayar utangnya, tidak ada beban lagi kewajiban untuknya, karena umur orang itu kita tidak tahu. Kecuali kalau sudah masuk bulan Sya'ban, ada sekitar 2 pekan lagi, maka dia wajib untuk segera melunaskan hutangnya, ya, segera melunaskan hutangnya. Baik, ikhwani fiddin wal akhwat azzani Allahu wa iyyakum. Masuk ke permasalahan 9, ya, permasalahan ke-9 dari 10 pembahasan ini sebelum terakhir, ya, adalah ta'yinun niyah. Ta'yin an-niyah, meniatkan, memabitkan niat dalam hati bahwasannya antum akan puasa besok. Maksudnya bagaimana? Apakah nanti dilafazkan apa tidak? Nah, ini harus dipahami benar-benar, ya. Kita bacakan dulu, ya. Oleh Syekh nanti kita berikan sedikit komentar. Kata Syekh, yalzamul muslim an yanwiyas siyam liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Wajib bagi setiap muslim untuk meniatkan dia berpuasa, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Maksudnya apa? Artinya begini,
Niat di sini artinya antum besok puasa. Sebagai contoh, terkadang kita nggak niat, kemudian tiba-tiba ingin melaksanakan sebuah amalan. Sebagai contoh, puasa sunnah. Puasa sunnah itu antum bangun, ya, bangun subuh, sholat di masjid, nur ala nur, sholat subuh, pulang suruh, tanya sama istrinya, sekarang apa kuenya, bikinkan anak gahwa, bikinkan anak kopi. Nama kuenya, kopi nggak ada, gula nggak ada, kue pun juga nggak ada. Nah yang benar, iya nggak ada. Ya sudah deh kalau gitu anak puasa. Nah ya sudah kalau gitu anak puasa. Nah ini permasalahan seperti dia meniatkan puasanya ketika sudah suruk, sudah jam 7 misalkan. Maka yang seperti ini dibolehkan. Kalau puasa apa puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib lah nggak boleh. Puasa wajib harus meniatkan antum besok puasa dari malamnya. Ya dari malamnya nggak boleh. Atau misalkan antum tidur nih ya, tidur habis subuh ceritanya, tidur habis subuh, bangun-bangun jam 10 atau bangun-bangun zuhur. Nanya sama istri, ada makan nggak ada, beras habis. Ya udah deh puasa aja sampai zuhur. Baru niatkan puasa sunnah, maka itu boleh. Puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus dari malam. Harus dari malam. Ya. Bagaimana kita bisa tahu niat kita ingin puasa? Di antaranya antum bangun sahur. Iya, antum bangun sahur ngelindur, ngigau, apa memang karena meniatkan antum ingin buka untuk berpuasa besoknya, siangnya? Itu di antara niat. Karena niat di dalam hati, bukan di lisan. Maka salah kalau ada orang meniatkan niat di dalam dilafadzkan dengan lisannya, entah itu sholat, entah itu puasa. Ya, gimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau dia ria, kenapa harus disebutkan? Bukankah antum ketika bangun sahur itu sudah niat? Ketika antum usalli, ya salat, usalli fardhu zuhrin. Kenapa? Bukankah antum dari rumah untuk ke masjid itu sudah niat? Niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Bukan di lisan, dan tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwasannya niat itu diucapkan, tidak ada. Ustaz, bagaimana yang ihram umrah atau ihram haji? Kata para ulama itu bukan niat, tapi apa? Syiar haji. Dan termasuk dari rukun haji syiar, yakni melafadzkan rukun haji, yakni ihram, bukan niat. Bisa dipahami? Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalaupun niat, cukup hanya haji saja sama umrah, yang lain nggak boleh dikiaskan karena nggak ada dalilnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa dipahami? Ya. Kata para ulama, ini cukupkah hanya meniatkan dalam satu malam untuk 30 hari atau setiap malamnya? Ini diperdebatkan oleh ulama. Tapi itu kita nggak masuk. Kenapa? Setiap hari kita sahur pun sudah masuk niat yang diniatkan untuk bisa berpuasa. Adapun yang mengucapkan niat dengan lisan, maka itu perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Perkara yang terakhir, perkara yang ke-10 adalah sunanus siyam wa adabuhu. Sunnah-sunnahnya ketika berpuasa dan adab-adabnya. Apa saja adab-adab ketika berpuasa dan sunnah-sunnahnya? Kata Syekh hafizahullah taala, ahammu sunan as-siyam as-sahur. Sunnah yang paling terpenting ya diantaranya, ya pertama adalah sahur, makan sahur. Ya, Nabi SAW tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur adalah ada keberkahan. Keberkahannya apa? Antum jadi kuat, tidak lemes. Ya, kemudian sahur adalah waktu mustajabud da'wah, waktu diijabahnya doa.
Waktu sahur adalah waktu yang dianjurkan untuk banyak istighfar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, artinya membiasakan kaum muslimin untuk bisa tahajud. Kenapa? Allah turun di langit dunia. Ya, untuk Allah turun ke langit dunia dan bersabda dan berfirman, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang meminta kepadaku akan kukabulkan. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, dan barang siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku akan kuampuni. Allahu akbar. Ini Allah turun setiap malamnya di sepertiga malam terakhir, di antaranya waktu sahur. Ya, di antaranya adalah waktu sahur. Oleh karenanya kata Syekh, jangan falayan bagi lil muslim, tidak seyogyanya bagi seorang muslim untuk terlewatkan fadilah yang agung ini, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya satu biji korma sama air, yang penting fadilahnya luar biasa. Ya, bahkan disebutkan orang yang bersahur itu didoakan oleh malaikat kebaikan. Ya, didoakan kebaikan oleh malaikat, dan doanya malaikat itu mustajabu ad-da'wah. Rahimallahu al-mutasahhirin, semoga Allah merahmati orang-orang yang menunaikan ibadah sahur, ya, yang makan sahur, didoakan oleh malaikat. Baik, Allah wa yakum. Dan sunnahnya ketika sahur adalah diakhirkan sampai menjelang qubail, mendekati waktu fajar, yakni waktu salat subuh. Ya, itu yang paling afdal. Makanya disebutkan oleh para sahabat mikdarnya batasnya, durasinya itu 50 ayat antum membaca Al-Qur'an. Ya, 50 ayat membaca Al-Qur'an. Artinya semakin dekat dengan waktu subuh itu semakin mendekati dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang itu 2:30 bangun makan. Tapi masya Allah 2:30 makan, nanti sebelum subuhnya wedangan dulu katanya, ngegahwa dulu, ngopi sama kue-kue. Subhanallah ya, sahurnya berkelanjutan. Tapi ada yang orang memang sahur hanya minum air doang, atau ya seperti bikin mie instan kebanyakan, telur dadar dan lain sebagainya, hanya cukup sekali. Maka afdolnya adalah kubail. Apa itu kubail? Menjelang waktu fajar. Tentunya antum kira-kira misalkan setengah jam lah, jangan terlalu mepet. 5 menit lagi mau sahur antum bikin mie instan misalkan, yang nggak keburu. Ya, antum kira-kira ya setengah jam atau 1/4 jam, ya, maka itu semakin mendekati waktu subuh adalah semakin mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sunnah dan adab puasa adalah kalau tadi mengakhirkan sahur, kemudian dalam berbuka menyegerakan berbuka. Ini termasuk dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kata Nabi SAW, la tazalu al-ummatu bi khair ma kanat tu'ajjil al-fitr, atau kama qala Nabi SAW, umat ini selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya nggak nunggu seperti ahlu bid'ah, seperti Syiah, Yahudi, berbuka puasa sampai terlihat bintang, sudah mau isya, ya, sudah malam gelap. Maka ini adatnya orang Yahudi. Adatnya umat Nabi Muhammad SAW adalah begitu maghrib datang, matahari terbenam, langsung berbuka. Ya, ingat, tapi jangan balap-balapan. Sebagian masjid balap-balapan, padahal masih jarak 2 menit. Hati-hati, ini bagi para takmir masjid, para muadzin, mereka diberikan amanat, jangan sampai dikhianati, akan diminta pertanggungjawaban. Karena apa? Karena azan engkau akan akan mempertanggungjawabkan orang-orang yang sedang berpuasa menunggu azan. Jangan sampai mereka batal disebabkan karena azan muadzin yang belum waktunya untuk memandangkan azan. Karena sebagian masjid ada yang berlomba-lomba, panas-panasan. Ya, siapa dulu yang lebih cepat azan, dan siapa dulu yang lebih cepat azan subuh. Kasihan, haknya seorang
haknya orang yang berpuasa terzolimi kalau seperti ini. Hati-hati, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhiran 'alal muslim an yatahalla bi adabis siyam. Kata Syekh Afwan sebelumnya, dan ketika berbuka, ya kata Syekh, afdolnya adalah dan dia berbuka dengan korma rutob. Apa itu korma rutob? Korma yang kering ya, basah apa kering? Basah. Kalau nggak ada korma yang basah, korma yang kering, kata Syekh Hafizahullah. Kalau nggak ada yang manis-manis, nggak masalah, karena manis-manis itu memberikan energi kepada tubuh, ya kata ilmu kedokteran. Kalaupun tidak ada, maka cukup dengan air putih saja, nggak usah berlebihan. Kalau pisang ini apa segala macam yang dimakan ini, yang lainnya nggak kemakan, ya hawa nafsu dituruti. Tidak, hanya sesuatu yang sederhana saja, ya. Fa illam yatayassar fa innahu yuftir ala ma, kalau tidak ada apa-apa maka dia berbuka dengan air, ya. Fa illam yatayassar, kalau tidak ada apa-apa maka dia berbuka alal mawjud, kalau bahasanya kita yang ada saja, ya. Yang ada di depan maka antum makan. Intinya antum membatalkan puasa, ya. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, wa akhiran, dan akhir poin ini, alal muslim an yatahalla bi adabis siyam. Wajib bagi setiap muslim untuk berperangai dengan adab-adab siam, adab-adab puasa ketika dia berpuasa. Seperti apa? Ahwanu syai' fi Ramadan tarku ta'am wa syarab. Yang paling gampang dan itu dilakukan oleh setiap orang yang berpuasa adalah meninggalkan makanan dan minum. Ya, meninggalkan makan dan minum, sebagaimana perkataan Maimun ibn Mihran, ahwanu shaum tarku ta'am wa syarab. Puasa yang paling ringan itu meninggalkan makanan dan minum, ya. Hunaka ma huwa aham wa a'zam. Perlu kita ketahui bersama, ada yang melebihi dari meninggalkan makan dan minum, yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih penting. Apa itu? Kata Syekh, wa huwa an yasuma sam'uk wa an yasuma basaruk wa an yasuma lisanuk amma harramallahu subhanahu wa ta'ala. Yakni pendengaranmu berpuasa, penglihatanmu berpuasa, lisanmu berpuasa dari hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih penting dari sekedar makan, meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Makanya Nabi SAW bersabda, man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, wal amal zur wal amala bihi, dan amalan-amalan dusta, wal jahl, dan dia belum bisa meninggalkan perbuatan kejahilan, nanti kita akan bahas, maka kata Nabi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Maka Allah tidak butuh terhadap apa yang ia tahan dari makan dan minumnya. Jadi di sisi Allah cuma nol, nggak ada pahala puasa. Dia hanya menahan lapar dan minum saja, tapi nggak ada pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan adabnya dia yang buruk, ya, adatnya dia yang buruk. Ketika puasa sama aja, ya, ketika puasa sama aja. Makanya disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala, ya, qaulu zur. Apa perkataan zur ini? Seperti perkataan haram, perkataan nista, perkataan keji, perkataan jorok. Wal amal bizur, perbuatan zur seperti segala sesuatu perbuatan yang haram. Wal jahl, kejahilan, seperti apa? Seperti yang nyablak, tahu nyablak enggak? Ya, nyablak, cerewet, teriak-teriak ketika dia puasa, ya, tidak beradab, tidak beretika, ya, ngomongnya enggak benar. Maka ini perbuatan kejahilan yang apabila dilakukan ketika puasa maka tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, alias nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita adzan sebentar, kemudian kita lanjutkan satu poin berikutnya. Nah,
Baik, kita lanjutkan satu poin lagi dan diselingi oleh nasihat oleh beliau. Ya, tadi kita bahas sabda Nabi SAW. Ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, yakni perkataan dusta, ya, dan yang tadi kita bahas, ya, perkataan haram, perkataan jorok, wal jahal, wal amal bizur, amalan-amalan zur, ya, tadi amalan-amalan yang sifatnya haram, wal jahal, dan amalan-amalan kejahilan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh terhadap apa yang ia tahan dari makannya dan dari minumnya, ya. Makanya Abu Dzar rahimahullah taala menasihati kita, idza sumta fatahfadz mastata'ta, apabila engkau puasa tolong dijaga semampu engkau, tolong dijaga. Maksudnya bagaimana dijaga? Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk, ketika engkau puasa maka puasa juga pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari hal-hal yang haram, ya. Wala yakunu yauma saumika wa yauma fitrika sawa, jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu itu sama keadaannya. Artinya di luar Ramadan keadaannya seperti itu, di dalam Ramadan juga sama. Nah, ini bahaya. Berarti puasanya hati-hati, bisa-bisa nggak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa musibatun kabirah, dan musibah besar, an yakuna al-insan fi halis shaum wa fi ghairihi sawa, kata Syekh. Musibah besar adalah seorang ketika berpuasa dan di luar puasa sama keadaannya. Akhlaquhu hiya, akhlaknya gitu-gitu aja. Ta'amuluhu huwa, muamalahnya, interaksi kepada orang sama gitu-gitu aja, nggak berubah, ya. Yang doyan teriak-teriak, yang doyan gibah, ya, yang doyan ngadu domba, ya, yang doyan bohong di Ramadan juga doyan bohong. Maka ini kata Syekh, hadhihi musibah kabirah, ini musibah besar, ya, menimpa orang tersebut, ya. Fa'alal muslimi an yatahaffadz, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga puasanya, wa an yura'iya nafsah, dan selalu mawas diri terhadap dirinya, wa an yatanabbah li hadhil munqisati lil ujur, dan harus waspada terhadap hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasanya. Sebagian orang hanya patokan puasa itu yang sifatnya zahir, nggak makan, nggak minum, nggak jima, tapi dia ghibah, dia namimah, berkata dusta, nyebarin gosip dan lain sebagainya, padahal dia puasa. Bahkan kata sebagian ulama, al-ghibatu muftirun lis-shaum, ghibah itu membatalkan puasa. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama salah. Jadi hati-hati, jangan hanya sekedar yang zahirnya saja, yang batin pun lebih penting daripada yang zahir. Allati tata'anu fi siyamil muslim, kebanyakan orang enggak mawas diri terhadap hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa merusaknya. Sebagai contoh, wal iyadzu billah, dan ini banyak yang digencarkan di bulan Ramadan adalah al-fadhaiyat, channel-channel TV yang menggiurkan, film-film, acara-acara yang tidak pantas dilihat di luar Ramadan, apalagi ketika di Ramadan. Film-film, nyanyian, musik, acara yang tidak bermutu, yang jauh dari norma-norma Islam. Kemudian yang menontonnya orang-orang yang berpuasa. Dari fajar menyingsing, ya, menghabiskan waktu puasanya sampai maghrib, dia habiskan untuk nonton film-film seperti itu, yang isinya nggak jauh dari ikhtilat, campur baur, isinya musik, isinya wanita membuka auratnya, bahkan ada adegan-adegan yang tidak senonoh, kemudian ia lihat dalam keadaan dia berpuasa. Maka di mana puasanya orang tersebut? Mana matanya berpuasa dari hal yang diharamkan? Kata Syekh, tidak hanya lisan saja dari makan dan minum, tapi lisan, mata, pendengaran itu wajib berpuasa juga dari hal-hal yang diharamkan. Nas'alullah salamu wal afiyah. Kata Syekh Hafizahullah, kalau dia tidak memulai dari sekarang di bulan Ramadan untuk cemburu terhadap agamanya,
untuk peka terhadap hal-hal yang haram, maka kapan lagi dia harus berubah? Kalau bukan Ramadan momentum yang tepat, kapan lagi? Maka kebaikan yang sangat jauh sekali yang akan dihadapkan oleh orang tersebut, dan ini sungguh sangat banyak. Ini Syekh ngomong masalah TV, ada lagi yang lebih parah dari TV, yakni HP jawal. Ya, lebih banyak lagi. Antum duduk mau di mobil, mau di kereta, mau di masjid, habis zikir bukan zikirnya subhanallah, tapi zikirnya buka HP. Ya, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil tiduran, sambil rebahan, bahkan bisa jadi lihat sesuatu yang diharamkan, dan dia di dalam masjid dalam keadaan puasa. Hati-hati. Dan musuh-musuh Islam menyisipkan acara-acara untuk merusak puasanya kaum muslimin di bulan Ramadan itu lebih gencar, karena mereka tahu puasa itu seperti apa, Yahudi dan Nasara. Makanya diselipkan program-program yang merusak acara kaum muslimin. Lihat saja di sahur, waktu sahur, acaranya tidak ada yang bermutu, tidak ada yang berkaitan dengan acara sahur, tidak ada. Semuanya tentang masalah joget, tentang masalah campur baur, pacaran dan lain sebagainya yang mengarah kepada zina. Tidak ada acara yang berhubungan dengan puasa. Bahkan yang dikatakan setan Ramadan tidak ada, jauh. Hanya namanya saja, isinya semuanya tentang perzinahan, isinya tentang cerita orang kaya, ceritanya tentang rebutan warisan, pembunuhan dan lain sebagainya. Dan itu yang menonton siapa? Orang-orang yang sedang berpuasa, menunggu waktu berbuka puasa dengan acara yang seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi. Ini sungguh sangat disayangkan. Banyak di antara kita yang tidak peka terhadap permasalahan seperti ini, ya. Nas'alullah samal afiyah. Bahkan acara malam pun lebih gencar lagi, agar orang nggak terawih, agar orang nggak qiyamul lail, agar orang nggak sahur. Acaranya semakin malam semakin bagus. Kenapa? Orang kafir mengetahui fadilah syahr Ramadan. Kalau orang muslim berupaya dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan, mereka takut, akhirnya digencarkan dengan memerangi kaum muslimin dengan acara seperti ini. Ya, jadi hati-hati. Ada senjata orang-orang kafir ada di rumah kita, entah itu televisi, entah itu yang lebih kecil dari itu semua adalah seperti smartphone atau HP seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Syekh Hafizahullah taala mengatakan tub ilallah. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jal, wahai hamba Allah Azza wa Jal, dan jadikanlah waktumu di bulan Ramadan dengan hal-hal yang nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, entah itu di malamnya atau di siangnya, dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Qur'an, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan syair, ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi Rajab hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban. Wahai seorang yang kebanyakan dosa di bulan Rajab, yang gak cukup bermaksiat di bulan Rajab, sampai dia bermaksiat juga di bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrus shaumi ba'dahuma. Sungguh engkau akan didatangi bulan puasa setelah Rajab dan Sya'ban. Fala tusiruhu aidan syahrul isyan. Maka tolong jangan engkau jadikan bulan Ramadan tersebut bulan yang untuk dijadikan bulan untuk bermaksiat seperti Rajab dan Sya'ban. Watlu'il Qur'an wasabbih fihi mujtahida. Bacalah Al-Qur'an, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'an. Karena Ramadan adalah syahr tasbih, berzikir kepada Allah, dan syahrul Qur'an. Kam kunta ta'rif mimman shama fi salaf min baini ahlin wa jiranin wa ikhwan. Berapa banyak yang engkau ketahui dari orang-orang terdekatmu di tahun yang lalu di bulan Ramadan, dari keluargamu, dari tetanggamu, dari saudaramu, buka puasa bersama, salat tarawih bersama, ya, salat subuh berjamaah. Kemudian kata Syekh, afnahumul maut wastabqaka ba'dahum hubban. Telah menjadi penghuni kubur, sekarang enggak mendapatkan Ramadan, tinggal engkau sendirian yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang kepadamu.
fama aqrabal qasi minad dani, sungguh orang yang jauh itu akan dekat dengan ajalnya. Jadi ini adalah nasihat, kesempatan Ramadan jangan dijadikan sebagai ladang duniawi saja, tapi jadikan ini ladang akhirat kita. Karena belum tentu ini adalah Ramadan kita yang kita akan mendapatkan Ramadan berikutnya. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir, kata Syekh. Berapa banyak yang salat tarawih bersama, buka puasa bersama, sekarang sudah tertimbun di bawah tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Ramadan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan dan memberikan taufik dan hidayah agar kita bisa menjalankan Ramadan sebagaimana mestinya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dengan ini selesailah kajian kitab Ashru Masail Muhimmah fis Siyam, ya, 10 perkara penting yang wajib diketahui oleh orang berpuasa, karya Syekh Saleh Abdul Aziz bin Uthman Sindi hafizahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.